Mbah Lim, Kiai pencetus NKRI harga mati. Mbah Lim adalah salah satu kiai nyentrik yang pernah menghiasi dakwah Islam di Indonesia, khususnya pada masa Orde Baru hingga masa awal zaman Reformasi. Selama hidupnya, beliau dikenal selalu mengajarkan tentang rasa cinta tanah air tanpa meninggalkan kepeduliannya terhadap masa depan Islam. Melalui pondok pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti yang beliau dirikan pada tahun 1967, beliau bersama istrinya dengan gigih berdakwah untuk mengajak warga memahami hakikat Islam sebagai agama yang santun. Bernama lengkap Kiai Haji Muslim Rifai Imampuro, lahir pada 24 April 1924 di Desa Pengging, Kelurahan Bendan, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Bakri Tepo Sumarto bin Hasan Minhaj, sedangkan ibunya adalah Raden Ayu Mursilah. Melalui sang ibu, nasabnya tersambung dengan Susuhunan Paku Buwono IV atau Sunan Bagus yang memerintah Kasunanan Surakarta Hadiningrat dari tahun 1788 sampai dengan tahun 1820 Masehi. Nama Imampuro yang melekat di belakang namanya adalah nama ayahanda ibunya. Mbah Lim tumbuh besar di lingkungan keraton. Namun, ia memilih untuk meninggalkan benteng istana. Sewaktu muda, Mbah Lim merupakan santri kesayangan Kiai Siroj, seorang kiai besar pengasuh pesantren Pajang, Kartasura. Setelah menuntut ilmu pada Kiai Siroj hingga tahun 1953, beliau menjadi pegawai negeri di PJKA. Namun karena merasa tidak betah, beliau kemudian mengundurkan diri sebagai pegawai negeri. Setelah keluar dari PJKA, beliau berkelana dari pesantren ke pesantren lain dan berguru pada beberapa kiai untuk belajar ilmu agama. Sekitar tahun 1950, keadaan membawanya ke Klaten. Awalnya Mbah Lim tinggal di sebuah desa yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun karena kebanyakan mereka adalah penganut Darul Hadis, sempalan Islam Jamaah, akhirnya beliau pindah ke Kampung Kelabakan. Sebuah kampung yang mayoritas penduduknya adalah pelaku molimo dan berafiliasi ke PKI. Setelah menetap di desa Kelabakan ini, Mbah Lim mendirikan sebuah musola yang ia namai dengan Sidodadi. Setelah musola tersebut berdiri, Mbah Lim akhirnya berdakwah kepada masyarakat sekitar dengan sistem dakwah ngemong, yaitu dengan memperbolehkan masyarakat Kelabakan melakukan tradisi-tradisi yang sudah ada. Dakwah tersebut tidak hanya terbatas pada masyarakat biasa, tetapi juga masyarakat yang mengalami sakit. Mengingat bahwa situasi dan kondisi masyarakat sekitar pada waktu itu masih diwarnai dengan perilaku menyimpang seperti yang disebut dengan gali. Pada tahun-tahun berikutnya, Mbah Lim berdakwah dengan metode ajak-ajak apik. Sebuah metode berdakwah langsung dengan praktek dan tidak banyak menggunakan teori, dengan alasan masyarakat masih berpengetahuan rendah serta menjaga kerukunan dan kesatuan pada masyarakat Kelabakan tersebut. Mbah Lim merupakan satu dari sekian banyak kiai yang turun langsung dan bahu-membahu bersama para pejuang lainnya untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Dinamika sosial politik Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga paruh tahun 60-an sangat dinamis dengan diramaikannya banyak partai politik. Persinggungan dan persaingan antar partai tak terelakkan. Memasuki pertengahan tahun 60-an, gesekan PKI dan kelompok Islam khususnya NU semakin tajam. Perseteruan tiga kekuatan besar yang terdiri dari kalangan nasionalis, kalangan Islam, dan kalangan komunis mencapai puncaknya pada tahun 1965. PKI melakukan pemberontakan pada 30 September 1965. Atau yang lebih dikenal dengan G30S PKI yang menyebabkan gugurnya beberapa perwira Angkatan Darat. Secara jelas, sontak membuat kiai dari kalangan NU yang sebelumnya bersitegang dengan kelompok PKI langsung meningkatkan kewaspadaan.
Mbah Lim bersama para kiai lainnya membentuk barisan pengamanan guna mengamankan kampung-kampung di Karanganan Klaten dari serangan PKI. Tidak hanya itu, sebagai respon terhadap pemberontakan PKI tersebut, Mbah Lim juga mendirikan KAWI, Kesatuan Aksi Waliullah Indonesia. Semangat membela bangsa Mbah Lim tak terlepas dari pengaruh dakwah Kiai Siroj Panularan Solo yang telah tergabung dalam kelompok Barisan Kiai di Solo pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia yang menjadi penasihat spiritual para kiai-kiai di Solo termasuk kepada Mbah Lim. Tidak heran jika Mbah Lim memiliki semangat tinggi dalam membela bangsa, termasuk sesudah merdeka dan mengisi kemerdekaan. Mbah Lim seringkali aktif terlibat dalam dinamika sosial politik yang terjadi di dalamnya. Mbah Lim memang bukan tokoh partai politik. Dan sepanjang hidupnya tidak juga pernah tergabung dalam suatu partai politik. Beliau memang tidak pernah terlibat dalam politik praktis. Mbah Lim dalam perjuangannya membela bangsa, lebih banyak melalui jalur politik kebangsaan dan politik kerakyatan. Yakni suatu politik yang membela kepentingan rakyat dan tidak segan melakukan kritik kepada penguasa jika berbuat tidak adil kepada rakyat. Semisal hal ini terlihat pada peristiwa Mbah Lim memberi dukungan kepada Gus Dur dan Megawati, sekaligus memberi kritik kepada pemerintah. Walaupun sebenarnya beliau sendiri memiliki kedekatan dengan Presiden Soeharto, tetapi hal ini tidak menghalanginya untuk membela keadilan rakyat. Sementara dalam hal politik kebangsaan yang mengutamakan kepentingan dan keutuhan bangsa, peran Mbah Lim dapat dilihat saat ia membela usulan pemerintah terkait Asas Tunggal Pancasila. Beliau juga mendorong NU sebagai ormas pertama yang menerima dan mengakui Asas Tunggal Pancasila. Baginya NKRI sudah final, dan Pancasila harga mati. Sosok Mbah Lim memang nyentrik. Hidup dalam perjalanan panjang bangsa ini, mulai dari revolusi fisik mempertahankan kemerdekaan, masa pemerintahan Presiden Soekarno, masa Orde Baru, dan masa reformasi. Hal yang menjadi salah satu paling menarik ialah sosok Mbah Lim sebagai kiai kampung dan tinggal di kampung, tetapi memiliki jaringan sampai pemerintah pusat. Sering juga peran dan gagasannya mempengaruhi dan memberikan sumbangsih pada dinamika sosial politik di tingkat nasional. Bukan bagian dari pemerintah, tetapi bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah. Bukan orang partai, tetapi bisa memberikan arahan untuk haluan partai. Juga tidak pernah di struktural NU, tetapi sangat berarti bagi NU. Dalam struktur NU, baik mulai tingkat bawah hingga pengurus besar, nama Mbah Lim tidak pernah tercatat sebagai pengurus. Namun demikian, kiprahnya dalam menjaga dan membesarkan NU jelas sangat signifikan. Meskipun tidak pernah menjadi pengurus NU secara struktural, Mbah Lim tetap selalu menjadi rujukan para kiai dalam menahkodai NU. Bahkan beliau hampir pasti selalu hadir dalam setiap acara-acara PBNU, mulai dari Konbes, Munas, hingga Muktamar NU. Bagi Mbah Lim membela keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu final, bahkan jargon NKRI harga mati yang sering diucapkan di kalangan-kalangan umum dicetuskan oleh Mbah Lim sendiri. Jargon tersebut berawal ketika Beni Murdani yang kala itu menjabat sebagai Panglima Jenderal TNI berkunjung ke Pondok Pesantren Al-Muttaqin. Pada saat sang jenderal turun dari mobil, oleh Mbah Lim diteriaki NKRI harga mati, NKRI harga mati, NKRI harga mati, Pancasila Jaya. Hingga sampai saat ini jargon tersebut sering digaungkan oleh semua kalangan entah itu dari tokoh nasional, tentara, polisi, ataupun masyarakat sipil. Pada saat terjadi penangkapan besar-besaran terhadap para petinggi PKI dan para simpatisannya, warga Kelabakan berduyun-duyun soan kepada Mbah Lim untuk meminta perlindungan dan mereka pun dilindungi oleh Mbah Lim. Setelah banyak warga kampung Kelabakan yang diselamatkan oleh Mbah Lim, sebagai rasa utang budi kepada beliau, akhirnya banyak warga yang datang berduyun-duyun kepada Mbah Lim untuk menimba ilmu. Karena banyaknya masyarakat Kelabakan yang mulai mendekat kepada Mbah Lim,
musola Sidodadi akhirnya dipugar dijadikan masjid untuk menampung banyaknya jamaah. Kemudian Mbah Lim memberi nama masjid itu Al-Muttaqin, dengan harapan semoga orang-orang yang masuk ke dalam masjid tersebut termasuk golongan orang yang bertakwa. Mbah Lim juga mengganti nama Dukuh Kelabakan dengan Sumber Ijo Wangi, dengan harapan dukuh ini menjadi sumber kedamaian. Sampai pada tahun 1967, dengan mendapat dukungan dari masyarakat Sumber Ijo Wangi dan untuk memenuhi amanat dari gurunya, Kiai Haji Siroj Panularan Pajang Solo, maka didirikanlah Pondok Pesantren Al-Muttaqin Pancasila Sakti. Kamis pagi, 24 Mei 2012 pada usia 91 tahun, Mbah Lim menghembuskan nafas terakhirnya. Sebelumnya Mbah Lim sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Klaten. 4 hari sebelum meninggal, Mbah Lim sempat menulis surat wasiat terkait kematiannya. Bahwa kelak ketika meninggal, Mbah Lim meminta agar jenazahnya dipikul oleh tentara dan barisan Ansor Serbaguna, baik dari rumah menuju masjid untuk disholatkan dan dari masjid menuju pemakaman. Mbah Lim juga meminta diiringi dengan pembacaan sholawat beserta tabuhan rebana. Dan yang terakhir, Mbah Lim juga dimintakan maaf apabila semasa hidupnya berbuat salah, serta minta didoakan agar husnul khotimah. Tepat sehabis Isya, jenazah Mbah Lim diberangkatkan dari masjid menuju pemakaman. Prosesi pemakamannya pun terbilang tidak seperti pemakaman orang-orang biasa. Karena Mbah Lim yang dulunya seorang pejuang yang ikut membantu memperjuangkan kemerdekaan negara, maka prosesi pemakamannya pun seperti pemakaman para tentara, menggunakan tembakan salvo yang dipimpin langsung oleh TNI, Polri. Saat jenazahnya dipikul dari rumah duka menuju joglo perdamaian umat manusia sedunia, yang menjadi tempat peristirahatannya tersebut, diiringi dengan sholawat Tola al-Badru alaina, sesuai dengan wasiat Mbah Lim sebelum meninggal. Pada masanya, Mbah Lim merupakan guru spiritual dari banyak elit politik nasional. Beberapa tokoh nasional juga sering datang ke Mbah Lim, seperti Gus Dur, Megawati Soekarnoputri dan Jokowi sewaktu menjadi wali kota Solo. Semasa hidupnya pula, beliau dikenal sebagai wali Allah. Dan berikut ini beberapa karomah beliau. Mengetahui keinginan Mbak Alisa Wahid, putri Gus Dur. Peristiwa ini terjadi ketika Mbak Alisa menimba ilmu di Yogyakarta, tepatnya di Universitas Gadjah Mada. Pada saat itu, sebagai putri dari seorang tokoh besar nasional, tidak terbayangkan oleh kita bahwa dirinya bisa dibilang minim fasilitas. Bahkan sepeda motor pun tidak punya. Tidak seperti pada umumnya mahasiswa yang berasal dari putra-putri para tokoh nasional lainnya. Pada suatu hari, Mbak Alisa mengajukan permintaan untuk memiliki sepeda motor kepada ayahandanya, Gus Dur. Dengan santainya dijawab bahwa beliau tidak punya uang untuk memenuhi permintaan putrinya itu. Mbak Alisa pun heran. Sebab, dia tahu persis bahwa sang ayah kerap sekali mendapat salam tempel yang tebal dan isinya juga banyak. Bagaimana bisa dengan mudahnya mengatakan bahwa beliau tidak punya uang? Belakangan hari barulah diketahui bahwa Gus Dur sama sekali tidak pernah mengambil sepeser pun uang dari bisyarah atau pemberian uang dari para jamaah atau tokoh dan semua kalangan yang sowan ke beliau. Semua akan beliau terima dan disalurkan kepada yang berhak. Menurut cerita, sering sekali tanpa dibuka terlebih dahulu berapa isinya. Hingga suatu hari tanpa dinyana tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba Mbah Lim mendatangi tempat tinggal Mbak Alisa sambil membawa motor dan berkata, katanya Ning Alisa membutuhkan motor ini. Dan motor tersebut diserahkan begitu saja kepada Mbak Alisa yang setengah tidak percaya mengalami kejadian ini. Bagaimana bisa Mbah Lim sampai mengetahui keinginannya? Pastinya sang ayahanda tidak pernah mengatakan hal ini kepada Mbah Lim. Isyarat langit Mbah Lim untuk Gus Sholah. Tahun 1987, Gus Dur bersama Mbah Lim datang ke rumah Gus Solahuddin Wahid.
Kedua tokoh besar ini lama menanti kepulangan Gus Solah di rumahnya. Keduanya ternyata hendak mengabarkan berita penting. Gus Solah akan menggantikan pamannya Kiai Haji Yusuf Hashim sebagai pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng. Gus Solah tentu saja kaget setengah tak percaya mendengar isyarat langit yang disampaikan Mbah Lim. Latar belakang Gus Solah adalah arsitek lulusan ITB, bukan jebolan pesantren seperti Gus Dur. Namun 19 tahun kemudian, tepatnya di tahun 2006, isyarat langit itu terwujud. Kiai Haji Yusuf Hashim sendiri yang kemudian meminta Gus Solah menggantikannya sebagai pengasuh Ponpes Tebu Ireng. Ternyata dibutuhkan 19 tahun untuk membuktikan kebenaran isyarat langit dari Mbah Lim. Sejak 2006 sampai wafatnya Gus Solah di awal 2020, beliau menjadi kiai dan mengasuh pondok pesantren Tebu Ireng peninggalan kakeknya Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Ucapannya jadi kenyataan. Dikisahkan bahwa pada tahun 1983 di suatu malam Jumat Kliwon, Gus Dur sowan ke Mbah Lim. Saat itu, Gus Dur tidak dipersilahkan masuk rumah sebagaimana layaknya tamu, namun hanya ditemui di luar rumah. Terjadi dialog kecil di antara keduanya. "Loh Gus, kenapa kamu kesini? Ini kan malam Jumat. Ayo aku gendong. Aku antarkan kamu ke tempat makam kakekmu Hashim Asy'ari," kata Mbah Lim. "Saya panggil sopir saya dulu Mbah," jawab Gus Dur. Malam itu, Gus Dur dan Mbah Lim meluncur ke Jombang. Tiba di makam Hadratus Syekh Hashim Asy'ari pukul 3 dini hari. Di tempat itu, Mbah Lim menasehati Gus Dur. "Gus, jangan mengaku cucunya Mbah Hashim kalau kamu tidak bisa mengatur negara," kata Mbah Lim. "Apa saya bisa Mbah?" jawab Gus Dur balik bertanya. "Harus bisa. NU didirikan kakekmu Hashim, untuk apa, bertujuan apa dan untuk siapa?" "Ya, tidak lain sebagai jalan mengatur negara," jawab Mbah Lim. Menerima nasihat itu, konon Gus Dur tak mampu menahan air matanya yang jatuh membasahi pipi. Hanya kekuasaan ilahi yang tahu bagaimana nasihat itu diterima oleh Gus Dur. Setahun kemudian, tepatnya pada tahun 1984, di Muktamar ke-27 di Situbondo, Gus Dur terpilih menjadi Ketua Umum PBNU dengan hitoh NU-nya. Gus Dur diminta Mbah Lim memimpin NU hingga 3 periode untuk mengawal hitoh NU agar semakin jelas. Dan pada tahun 1999, Gus Dur memang benar-benar menjadi Presiden Republik Indonesia yang keempat, dengan suatu proses pemilihan yang sulit dimengerti dan tidak diprediksi secara rasional sebelumnya. Membangunkan Mbah Hashim untuk bantu Gus Dur. Muktamar NU ke-29 yang digelar pada bulan Desember 1994 di Cipasung, Tasikmalaya, Jawa Barat bisa dibilang muktamar yang paling menegangkan dan terpanas dalam sejarah muktamar NU. Pada muktamar tersebut merupakan puncak terjadinya kedoliman rezim Orde Baru terhadap NU. NU dan sosok Gus Dur dipandang oleh Soeharto sebagai ganjalan dan ancaman yang membahayakan atas segala niat jahat Soeharto. Maka dengan kekuasaannya, Soeharto menginginkan agar Gus Dur tumbang. Segala daya upaya Soeharto dengan rezimnya melakukan usaha-usaha untuk menjegal Gus Dur agar tidak menjadi Ketua Umum PBNU kembali. Mula-mula Soeharto mendorong tokoh NU yang sudah berada di Golkar, Khalid Mawardi. Namun ternyata Khalid Mawardi tidak mendapat respon positif dari peserta muktamar. Maka Soeharto selanjutnya mengajukan Abu Hasan, orang yang tidak jelas garis ke-NU-annya. Di puncak muktamar pada waktu penghitungan suara, di mana perolehan suara Gus Dur tertinggal terus dengan perolehan suara Abu Hasan, para kiai pendukung Gus Dur mulai gundah dan pasrah. Sebagian mereka pada mulai meninggalkan arena muktamar dengan raut muka yang sangat sedih. Dan saat itulah, ada sekelompok pemuda rombongan liar muktamar menghampiri Mbah Lim yang tetap setia berada di arena muktamar. Mereka berkata kepada Mbah Lim,
Mbah bagaimana ini, Gus Dur mau kalah? Sudah jangan banyak tingkah, ayo berdoa bersama membangunkan Mbah Hashim. Sahut Mbah Lim. Mbah Lim pun segera mengajak berdoa bersama. Setelah membaca basmalah, syahadat dan solawat, sekelompok pemuda itu mengikuti perkataan Mbah Lim selanjutnya. Mbah Hashim, Mbah Hashim. Kalau kamu tidak rela kuburanmu dikencingi orang, bangun. Bangun. Bantu cucumu biar menang. Subhanallah. Setelah Mbah Lim berdoa, perolehan suara Gus Dur langsung mengejar perolehan suara rivalnya. Akhirnya Gus Dur unggul menyingkirkan bonekanya Soeharto, Abu Hasan.